Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Joko Irawan. Masih dalam channel MGMP Seni Budaya Kabupaten Serang. Ya, pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran seni budaya. Materi ajarnya adalah seni lukis. Mari sama-sama kita belajar seni lukis. Salam sehat, salam semangat, salam belajar. Kita bisa. Sebelum kita belajar tentang seni lukis, akan saya tunjukkan 3 karya, ya. Saya tunjukkan 3 karya. Coba kalian amati perbedaan dalam 3 karya tersebut. Ya, apakah di situ ada lukis? Apakah di situ ada sketsa? Dan apakah di situ ada gambar? Nah, di dalam 3 karya itu kalian coba bedakan. Mana lukis, mana gambar, dan mana sketsa. Silahkan disimak karya berikut. Sudah? Oke. Menurut kalian, apa itu sketsa? Apa itu gambar? Dan apa itu lukis? Ya. Nanti bedanya di mana? Oke, nanti kita akan bahas ya secara sederhana. Ini untuk mengukur pengetahuan kalian ya, untuk mempersiapkan diri sebelum kita mendalami pembelajaran seni lukis. Begitu? Oke, sudah paham? Menurut kalian apa lukis, gambar, dan sketsa? Oke? Baik. Kita mulai dari gambar yang pertama. Oke. Gambar yang pertama, ini menurut kalian apa? Lukiskah? Gambar? Atau sketsa? Ya. Kenapa lukis? Kenapa gambar? Dan kenapa sketsa? Oke. Satu persatu akan kita pelajari. Satu persatu akan kita bahas ya. Ya. Untuk yang pertama adalah sketsa. Kata sketsa ini berasal dari kata garis, ya. Oleh sebab itu, yang dikatakan dengan sketsa adalah bentuk dihadirkan, ya, atau dihasilkan dari garis. Itu yang disebut dengan sketsa. Mari kita perhatikan karya sketsa. Sudah? Baik. Kemudian yang kedua adalah gambar. Ya, dari kata draw, menarik, ya. Oleh sebab itu, gambar sering kita sebut adalah menarik garis atau sering kita sebut dengan arsir, ya. Oleh sebab itu, ketika gambar dikatakan selesai ketika sudah ada tonalitas atau ada arsir, ya, dibentuk dari tarikan-tarikan garis. Bahasa lainnya adalah arsir. Ya. Selanjutnya gambar yang karya yang terakhir adalah lukis atau sering disebut dengan lukisan. Lukisan itu dihasilkan dari bentuk warna. Ya. Dari bentuk itu dihasilkan dari gabungan dari beberapa warna sehingga menghasilkan sebuah bentuk. Misalnya warna merah, warna hitam digabung menjadi sebuah bentuk, ya. Itu disebut dengan lukisan. Ya. Jadi kita sekarang sudah memahami apa itu sketsa, apa itu gambar, dan apa itu lukisan. Ya, karena kita akan mengarah kepada materi seni lukis. Begitu ya? Oke. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas satu persatu tentang seni lukis. Nah, kita akan memperdalam materi seni lukis pada kesempatan kali ini. Baik. Untuk yang pertama adalah pengertian seni lukis, atau sering disebut dengan seni lukis dan melukis. Kalau seni lukis berkaitan dengan konsep pengetahuannya, kalau melukis adalah aktivitasnya. Ya, kalau melukis berarti aktivitas manusia, ya, aktivitas manusia memindahkan objek ke dalam permukaan kertas atau kanvas atau media yang lain, ya, berbentuk 2 dimensi dengan berbagai teknik dan media. Itu
pengertian dari seni lukis. Sudah dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, kita sekarang menuju ke tema seni lukis. Oke, tema seni lukis itu ada 6. Ya, yang kita kenal tema seni lukis itu ada 6. Ya. 6 itu apa saja? Mari kita simak. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tentu kita pernah melihat seorang pelukis melukis fotonya sendiri atau melukis wajahnya sendiri. Nah, itu bagian dari tema hubungan antara dirinya sendiri. Baik, tema seni lukis yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia lain. Contohnya, ketika kita melukis, kita membutuhkan objek orang lain. Ya, seperti yang sering kita lihat, melukis neneknya, melukis ayahnya, melukis saudaranya, ya, seperti itu. Ya, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ya. Kemudian tema yang ketiga, ya. Tema yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ya. Maksudnya apa? Hubungan manusia dengan alam sekitarnya, biasanya manusia mengambil tema ini tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, pemandangan alam. Ya, kehidupan di pasar. Ya, di sawah dan lain-lain. Alam sekitarnya. Itu tema tentang manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan alam benda. Ya, tentu kita pernah melihat karya-karya seni lukis yang melukiskan alam benda, ya, seperti perangkat dapur, buah-buahan dan lain-lain. Ya, itu sering kita lihat. Begitu ya. Selanjutnya, yang kelima adalah hubungan manusia dengan aktivitasnya. Ya, aktivitas manusia. Aktivitas di pasar, aktivitas petani, ya, aktivitas kondektor, ya, dan lain-lain. Itu salah satu tema-tema yang terkait dengan manusia dengan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam khayal, ya, alam mimpi. Ya, contohnya adalah karya-karya yang memang bentuknya nyata, tapi konsepnya adalah alam mimpi, khayalan. Ya, begitu. Itu adalah 6 tema yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang tema, kita beranjak kepada gaya seni lukis. Ya, apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya bisa dikatakan ciri khas. Ya, khas identitas. Begitu. Nah, di dalam gaya seni lukis ini dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama adalah gaya representatif. Gaya ini sangat berkaitan erat dengan alam. Ya, nyata. Tanpa mengalami perubahan. Nah, di dalam gaya ini ada beberapa aliran. Yang pertama adalah naturalis. Yang kedua adalah realis. Dan yang ketiga adalah romantis. Apa sih bedanya naturalis, realis, dan romantis? Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan karya berikut ini. Ini merupakan aliran naturalis dengan tema lingkungan sekitar. Kenapa disebut naturalis? Ya, karena karya ini
melihat yang ada pada dalam lingkungan sekitar, melihat lingkungan sekitar sesuai apa yang dilihat, tetapi sudah mengalami setting, ya, ditata, disetting untuk menentukan komposisi yang tepat, ya, tetapi tetap masih atau sangat erat dengan lingkungan nyata yang ada di alam, begitu ya, lihat karyanya. Oke, ini adalah naturalis. Yang kedua, kita ke realis. Ya, kita simak karya realis. Ya, kalian perhatikan karya realis. Ya. Karya realis meniru objek alam, ya, tanpa mengalami penataan. Ya, ini benar-benar real, apa adanya. Ya, biasanya karya-karya realis berkaitan dengan bertema tentang hubungan manusia dengan manusia lain. Biasanya tentang aktivitas manusia yang lagi sedih, kelaparan, menyenangkan, merenung, keadaan-keadaan yang nyata. Begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan aliran realis. Ya, aliran yang ketiga adalah romantis. Ya, aliran ini masih sama. Kita masih mengikat erat dengan apa yang kita lihat secara nyata, ya, yang ada di alam. Ya, tetapi aliran ini menggambarkan kejadian-kejadian yang dramatis. Ya, kejadian-kejadian yang dramatis, bergejolak, begitu ya. Contoh karyanya adalah penangkapan Pangeran Diponegoro. Ya, salah satu karya mahakarya dari Raden Saleh, asli dari Indonesia, yang menggambarkan aliran romantis, ya, romantisme. Nah, di dalam karya ini menunjukkan adalah kegelisahan, ya, kejadian yang dramatis, karena Diponegoro ditangkap di sini. Maka termasuk dalam golongan aliran romantis. Ya, baik. Untuk aliran atau gaya representatif terdiri dari 3 aliran yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan dipahami, ya. Oke. Kalau sudah paham, kita langsung ke gaya yang kedua, yaitu deformatif. Ya. Kata deformatif, D, ya. D artinya adalah merombak. D itu merombak. Kemudian form itu bentuk. Jadi deformatif ini, gaya ini adalah merombak bentuk. Merombak bentuk tidak mengurangi aslinya. Ya, ada penggayaan. Begitu ya. Oke. Di dalam gaya ini terdiri dari 4 aliran. Ya. Yang pertama adalah ekspresionisme. Mari kita simak karyanya. Ya, karya ekspresionisme ini, ya, banyak orang bilang adalah lebih cenderung kepada ekspresi jiwa, ya, ekspresif, baik dalam warna, ya, baik dalam bentuk, garis dan lain-lain, ya, lebih ekspresif. Begitu ya? Kita simak tadi yang sudah kita simak. Itu adalah aliran ekspresionis. Oke. Karya yang sangat populer adalah Star Night, ya, karyanya Vincent van Gogh. Untuk dari Indonesia adalah Havandi, adalah tokoh pelopor ekspresionis. Oke. Selanjutnya adalah impresionisme. Impresionisme ini lebih cenderung pada kesan cahaya, di mana objek itu ditentukan dari kesan cahaya, mendaratnya cahaya, ya, dengan kuasan-kuasan yang tebal. Begitu ya. Tokoh yang mempopulerkan adalah Claude Monet, ya, dari Prancis. Dulu lukisan ini sempat dikritik keras bahwa lukisan ini adalah lukisan yang tidak layak, ya, tidak memenuhi standar
ya, tidak memenuhi standar karya seni lukis yang baku. Nah, setelah itu karya ini sangat populer dan dikenal. Ya, Claude Monet lah yang mempopulerkan karya ini. Oke? Ya, aliran yang ketiga adalah surrealisme. Ya, aliran ini dipopulerkan oleh Salvador Dali. Mari kita simak alirannya, karya lukisannya. Ya, karya lukisan ini ya menceritakan tentang kehidupan alam mimpi. Ya, kalau dilihat secara objek adalah objek nyata, ya. Ada jam, ada beberapa objek-objek yang ada di dunia nyata. Tetapi objek itu dijadikan sebuah karya dari dalam dunia mimpi, ya. Karena di dunia nyata tidak ada jam meleleh dan yang lain, ya. Oleh sebab itu, karya ini ya tergolong karya surrealisme. Ya. Karena menceritakan tentang kehidupan dunia mimpi atau khayalan. Begitu ya? Oke. Setelah surrealisme, kita ke aliran yang keempat adalah kubisme. Ya. Kubisme ini dipopulerkan oleh Pablo Picasso. Bagaimana cara membuat karya kubisme ini? Ya, coba kita lihat karya kubisme. Ya, perhatikan karya ini. Ya, karya ini masih meniru alam, melihat objek-objek alam. Ya. Tetapi bentuknya sudah digayakan atau dirubah, ya, menjadi bentuk-bentuk bidang, ya, seperti persegi, segitiga, ya, kubus dan lain-lain. Ya, atau sering disebut dengan bentuk-bentuk geometris. Begitu ya. Tetapi tidak meninggalkan konsep-konsep meniru alam, ya. Meniru alam, di situ ada manusia dan lain-lain. Ya, walaupun bentuk secara visualnya di situ digambarkan dengan bidang-bidang. Ya, itu yang dimaksud dengan aliran kubisme. Ya. Oke. Nah, itulah 4 aliran dalam gaya deformatif. Begitu ya? Oke. Aliran atau gaya yang ketiga, ya, gaya yang ketiga adalah non-representatif atau sering disebut dengan abstrak. Ya, abstrak ini ada 2 aliran di dalamnya. Ya, secara baku ada 2 aliran di sini. Yang pertama adalah abstrak geometris. Ya, berikut contohnya abstrak geometris. Silahkan diperhatikan. Ya, inilah contoh abstrak geometris. Ya, penggambarannya di sini geometris atau bidang-bidang yang dijadikan tema abstrak sudah tidak terikat dengan alam, ya, sudah sangat meninggalkan atau sudah meninggalkan konsep alam. Ya, bentuk-bentuk yang dilihat geometris, ada persegi, ada garis dan lain-lain. Ya, ya. Aliran yang kedua adalah abstrak ekspresionis. Ya. Oke. Abstrak ini sangat bebas. Ya. Karya yang sangat populer adalah karyanya Jackson Pollock. Ya, Jackson Pollock dari Amerika Serikat. Kita bisa lihat karyanya Jackson Pollock. Silakan. Ini, kalau kita perhatikan di sini adalah karya abstrak ekspresif. Karya abstrak ekspresif, ya, yang lebih dimunculkan visualnya cipratan-cipratan warna. Ya. Oke, bisa dilihat, bisa disimak. Ya. Itulah karya 2 aliran, ya. 2 aliran dalam gaya abstrak. Nah, di dalam gaya-gaya itu sudah kita bahas satu persatu, ya.
apa itu gaya representatif, apa itu gaya deformatif yang tadi sudah kita bahas, dan apa itu gaya non-representatif atau sering disebut dengan abstrak. Baik, sudah dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, kita langsung saja kepada media, alat dan media dalam berkarya seni lukis. Ya, mari kita pelajari alat dan bahan melukis. Ya, bahan melukis biasanya ada yang cair, ada yang padat. Gitu ya. Yang cair pasti kita tahu semuanya ya. Yang cair bisa cat minyak, ya, cat air, begitu ya. Yang padat atau yang kering kita bisa pernah kita lihat, pernah kita praktikkan, yaitu menggunakan krayon, ya, dengan menggunakan arang dan lain-lain ya. Banyak ya yang tergolong dalam bahan basah atau kering, begitu ya. Ya, itulah adalah bahan basah dan kering ya. Basah terdiri dari cat air, ya, cat minyak, gitu ya. Kemudian yang kering itu ada spidol, kemudian ada arang, ya, kemudian ada krayon, ya, dan yang lain, begitu ya. Kemudian bidang yang akan kita pakai biasanya dalam melukis itu ya banyak ya. Ada kanvas, ada kertas, ada triplek, ada sepatu, kemudian ada tas, ya banyak ya untuk bidang-bidang yang akan kita pakai untuk menjadi memindahkan objek ke dalam permukaan bidang itu. Ya, kemudian alat-alat melukis ya yang kita ketahui bersama, tentu di situ ada kuas, ya, ada palet, begitu ya. Selain itu juga ada pisau palet, ya yang terkait dengan teknik-teknik tertentu yang menggunakan alat-alat yang sudah disesuaikan. Begitu ya. Oke, itu tentang alat dan bahan yang disiapkan dalam kegiatan atau aktivitas melukis, ya. Oke. Ya, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teknik seni lukis, ya. Kira-kira ada beberapa teknik apa saja yang bisa kita pakai dalam berkarya seni lukis. Baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik pointillis, ya. Cara melukis ini yang menerapkan titik-titik untuk membentuk sebuah pola, ya. Titik-titik ini bisa menggunakan cat atau menggunakan bahan-bahan kering, ya, seperti krayon atau spidol, ya. Pointillis, ya, kata kuncinya adalah titik, ya, membentuk pola dengan titik-titik. Oke? Bisa dipahami? Oke. Yang kedua adalah tempera atau tempera. Nah, teknik ini adalah menggunakan air atau cara pengeringan cepat pada media lukisan permanen yang terdiri dari pigmen yang dicampur air, ya, kemudian menempel pada bidang. Bidang itu bisa kain atau bisa kertas. Begitu ya. Untuk teknik yang kedua adalah tempera tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Untuk yang ketiga adalah plakat, ya, plakat. Cara melukis dengan cara akrilik atau cat air, juga cat minyak, ya, dengan sapuannya tebal, ya, tebal. Plakat itu artinya tidak ngeblur, ya, tidak transparan, ya. Itu plakat, ya, pengertian dari plakat. Teknik yang keempat adalah akuarel, ya. Ini sangat bertolak belakang dengan plakat. Akuarel ini lebih cenderung kepada teknik cat air, ya, sering disebut dengan cat air. Bagaimana teknik ini dilakukan atau bagaimana teknik ini dikerjakan? Adalah dengan menggunakan sapuan-sapuan tipis, ya, sapuan-sapuan tipis lebih dominan dengan campuran air sehingga memberikan efek blur, ya. Kita sebut dengan akuarel, begitu ya. Kemudian spray, ya. Seperti kata lain dari spray adalah semprot, ya, atau sprayer, ya, menyemprotkan warna ke dalam bidang, ya, bidang bisa kanvas atau bisa kertas, begitu ya. Itu teknik-teknik yang perlu kita ketahui bagaimana nanti ketika kita melukis, kita kira-kira mau mencoba teknik apa nih yang menurut kita bisa aplikasikan, ya. Itu ada 5 teknik yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Baiklah, itu konsep-konsep atau pembelajaran kita tentang seni lukis.
Dalam pertemuan selanjutnya kita akan coba membuat perencanaan, merencanakan membuat karya seni lukis dengan media kaos, kaos atau tas, dengan tema hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oke. Untuk pertemuan besok, kita akan bahas besok pada video yang kedua. Ketika kalian melihat video, kalian bisa mencantumkan komentar atau pertanyaan di bawah ini, terkait dengan materi yang kita pelajari dan terkait dengan video yang kalian simak. Kira-kira ada pertanyaan apakah? Atau kalian mengalami kesulitankah? Silahkan kalian komentar di bawah ini untuk saling berdiskusi, Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan kalian bisa terjawab. Begitu ya? Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Salam sehat, terus berkarya, semangat, sampai ketemu pada video selanjutnya, bersama saya Joko Irawan dengan channel Nong TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.